Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Syakma Junaidi. Jadi kesempatan kali ini saya sharing-sharing aja, sekaligus saya membahas tentang salah satu isu yang sebenarnya cukup lama sudah pernah dibahas, yaitu terkait dengan matinya kepakaran dan juga demokratisasi pengetahuan. Jadi awalnya isu matinya kepakaran ini berawal dari buku yang ditulis oleh Tom Nichols terkait judul matinya kepakaran, dan di situ salah satu ide yang ditawarkan adalah demokratisasi pengetahuan. Tentu demokratisasi pengetahuan ini dikarenakan kemajuan teknologi yang begitu pesat sehingga setiap orang dapat menerima sekaligus mengirimkan informasi dengan begitu cepat dan melalui jangkauan yang luas. Tentu bagaimana pendapat saya terkait dengan matinya kepakaran dan demokratisasi pengetahuan di era digital seperti sekarang ini? Simak selengkapnya. Oke, jadi terkait dengan matinya kepakaran, ini tentu salah satu fenomena yang tidak bisa dihindari ya. Menurut saya ini adalah sebuah keniscayaan dari sebuah perkembangan teknologi. Tentu ketika kita memahami terkait dengan matinya kepakaran ini, maka di satu sisi ada sisi baik yang diuntungkan adalah sisi demokratisasi pengetahuan. Namun repotnya kalau menurut saya ini terkait dengan matinya kepakaran, ini akan kalau merusak sanad, kalau dalam bahasa keilmuan, sanad keilmuan ini yang tentu menjadi PR akhirnya. Informasi mana yang valid, informasi mana yang dapat dipercaya, sehingga tantangan dari demokratisasi pengetahuan ini adalah hoax dan juga misinformasi. Tentu misinformasi ini memang dan hoax ini memang bukan barang baru dalam kehidupan sehari-hari, tapi isu ini semakin lama semakin berkembang karena memang kita kebanjiran informasi, begitu banyak informasi yang masuk melalui handphone kita, bahkan lebih sering kita mengetahui informasi itu malah bukan dari sesama orang lain atau word of mouth atau melalui getok tular seperti itu, tapi justru melalui handphone. Di situ kita banjir sekali informasi dan tentu mengakibatkan tidak sempat untuk memverifikasi dan memfilter mana informasi yang tepat, yang tentunya sudah terverifikasi, mana yang belum. Tentu dari sini sebenarnya saya melihat bahwa matinya kepakaran ini salah satu juga fenomena di sisi lain, bahwa saya juga yang berprofesi sebagai dosen ini tentu mengalami sesuatu hal yang menurut saya cukup mind blowing buat saya, adalah ketika kemampuan akademis menjadi tidak terlalu dihargai. Bahwa di sini orang akan didengar karena memiliki followers yang banyak, orang akan dilihat karena memiliki pengaruh di sosial media yang begitu besar, sehingga makanya terkadang menurut saya ya, kalau menyingkapi fenomena seperti ini, tentu salah satu caranya adalah akademisi-akademisi juga harus masuk ke channel-channel digital ini. Tentu ketika akademisi, ilmuwan masuk ke channel-channel digital dan mengkontekstualisasikan ilmunya menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat, hingga nantinya keilmuan yang dimiliki oleh pakar-pakar ini tidak kalah suaranya dengan influencer maupun juga artis yang terkadang informasinya belum tentu terverifikasi ataupun juga belum memiliki riset yang memadai. Tentu dari sini juga saya juga mulai berpikir kenapa akhirnya saya membuat channel YouTube, kemudian saya aktif di sosial media. Salah satunya adalah ini, bahwa tanggung jawab moral sebagai akademisi, sebagai dosen, kita tentu selain mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, di sini kita juga harus hadir di sosial media untuk memberikan pandangan-pandangan yang murni, menjernihkan pandangan-pandangan yang belum tepat seperti itu, dengan dasar keilmuan tentunya ya. Tentu dari sini juga bahwa saya lihat sebenarnya kalau kita coba gali lebih jauh terkait dengan matinya kepakaran ini, harapannya adalah pakar tidak kalah terverifikasinya seperti influencer ataupun artis di sosial media. Karena menurut saya pakar-pakar akademis ini harus juga memiliki verified di sosial media untuk menjamin juga reputasi dari ahli tersebut. Dan di sini juga saya pikir bahwa pada saatnya menurut saya akademisi-akademisi tidak hanya aktif menyebarkan ilmu pengetahuan melalui jurnal-jurnal ilmiah, tetapi juga melalui sosial media. Memang sudah beberapa akademisi yang mulai aktif di sosial media dan mendapatkan panggung di sana seperti itu. Dan harapannya ini dapat terus berlanjut, terus meningkat, semakin banyak juga akademisi yang masuk ke sosial media dan juga
hadir di tengah-tengah masyarakat digital tentunya, bahwa nantinya fenomena matinya kebakaran ini mendapat counter narasi yang tepat, mendapat pembanding yang sepadan seperti itu. Jadi ketika saya juga berusaha untuk hadir di masyarakat, memang ya seperti yang saya kemarin saya story terkait dengan hasil literasi digital masyarakat Indonesia yang begitu rendah, terus juga beberapa data ya yang saya lihat ya, saya tidak menyebutkan data ini valid atau tidak, tapi data yang menjabarkan bahwa IQ rata-rata masyarakat Indonesia 78 dan lain sebagainya. Tapi yang saya rasakan sebenarnya ketika saya juga menjadi content creator di dunia review buku, saya merasakan betul bahwa minat baca masyarakat ini rendah dan masyarakat lebih suka nonton video daripada baca buku. Tentu memang kalau di masyarakat Indonesia juga tidak lepas dari budaya lisan yang sudah berlangsung secara turun-temurun sejak nenek moyang kita dulu. Seperti itu juga salah satu faktor. Makanya saya akhirnya juga berusaha untuk hadir di sosial media melalui video-video YouTube saya, juga untuk memberikan narasi-narasi yang nantinya dapat berguna untuk kehidupan masyarakat seperti itu. Matinya kebakaran tentu ini sebuah fenomena yang coba saya untuk counter narasi lah seperti itu. Meskipun suara saya tidak berpengaruh signifikan ataupun tidak kencang, tapi setidaknya saya hadir di sosial media saya untuk memberikan counter narasi terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Itu harapannya nantinya adalah matinya kebakaran tidak seperti juga halnya matinya verifikasi sanad keilmuan hingga hadirnya hoax dan misinformasi. Jadi memang akademisi memiliki peran yang signifikan dalam memverifikasi, meluruskan, dan juga memfiltering informasi-informasi yang memang terjadi mis atau juga itu informasi yang bohong atau hoax. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton video di channel Rizak Junedi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.